sore. Sore semuanya. Sore, puji Tuhan. Bersyukur Tuhan berikan kita pertama kesehatan sehingga semuanya hadir di sini didominasi dengan ibu-ibu yang luar biasa. Selalu, always. Tapi puji Tuhan juga ada kaum Adamnya. Saudara, hari ini seberapa banyak kita yang merasa bersyukur loh kita masih bisa beribadah, masih bisa datang ke rumah Tuhan. Tuhan kasih kita kesehatan, bahkan Tuhan kasih kita waktu untuk kita hadir di sini. Boleh angkat tangan? Puji Tuhan. Saudara siap menyembah Tuhan? Kita mau sama-sama bersyukur. Sore hari ini saya undang untuk bangkit berdiri. Mari saudara, kita menyembah Tuhan, kita berikan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus sore hari ini. Kita sama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi kami ada, Tuhan. Sama-sama kita ulangi kembali. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi hanya bagimu, Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, bermazmur bagimu selagi kami ada, selagi ku ada. Inilah yang kumenangkan, Tuhan Yesus, yang setiap nyanyian pujian dan setiap hari kita, khususnya mungkin hari ini dari pagi sampai sore hari, adakah kita sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan? Mari kita angkat penyembahan kita. Katakan, Tuhan terima kasih, Engkau begitu baik buat kami. Engkau Allah yang luar biasa buat kami, Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang boleh kami rasakan. Mari saudara kita sembah Tuhan. Kita mau agungkan
Sukacita Tuhan untuk kami meninggalkan mungkin beban yang kami bawa, menanggalkan semua sakit penyakit yang mungkin kami bawa di tempat ini. Kami hanya mau fokus membesarkan, memuji Engkau Tuhan Yesus sore hari ini. Biar kiranya Engkau hadir bukan hanya di tengah-tengah kami, tapi Engkau ada di dalam setiap pribadi kami, sehingga kami dengan leluasa Tuhan dapat bersorak-sorai memuji Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami peralaskan doa sembahyang kami dengan ucapan syukur dan kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, seperti biasa, coba tengok dulu dong samping kiri kanannya. Nah, berikan senyum yang terbaik. Kita sama-sama katakan pujilah Tuhan, sebab besar cinta Tuhan buat kita. Amin. Mari kita tepuk tangan yang semangat, memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Pujilah Tuhan.
pujilah Tuhan, betapa besar cintanya. Pujilah Tuhan, betapa besar kuasanya. Amin, haleluya. Raja segala raja, mari kita pujilah. Pujilah selalu, pujilah selalu, pujilah di hatimu, pujilah selalu, pujilah pujilah selalu, pujilah selalu, pujilah di hatimu, pujilah selalu. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Haleluya, saudara ngantuk? Atau semangat? Kalau semangat kasih tos dulu deh di samping kiri kanannya. Nah, biar lebih semangat lagi. Kita katakan dari awal, pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Coba, nah gitu kan lebih semangat ya saudara. Jangan terbawa suasana AC yang dingin. Kita sama-sama angkat pujian. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Haleluya. Mari kita bersama tangan buat Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita pujilah. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita pujilah. Mari kita pujilah Tuhan cintanya. Sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita pujilah selalu. Pujilah selalu. Pujilah Siapakah yang merasakan kebaikan Tuhan sore hari ini? Jangan malu saudara, saya buka ruang kesaksian bagi saudara yang ingin menyatakan kebaikan Tuhan. Ada? Ada saudara? Jangan malu-malu. Yang di atas ada? Gak ada? Haleluya. Saya rasa semua mengalami kebaikan Tuhan ya saudara ya. Jadi mungkin karena mikir saking banyaknya kebaikan Tuhan, jadi kita simpen aja saudara ya. Puji Tuhan, mari kita mau berikan persembahan kita yang terbaik. Satu hal sih yang saya mau bagikan sebelum saudara memberi untuk persembahan Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa setiap apa yang sudah kita keluarkan untuk pekerjaan Tuhan, sebentar ya, jangan dijalankan dulu persembahannya. Itu tidak akan kembali dengan sia-sia buat kita ya saudara. Apalagi ini untuk pekerjaan Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir saat kita memberi untuk Tuhan, kita rugi ya saudara. Tuhan tahu, bahkan Tuhan tuh gak melihat loh besar jumlahnya yang kita berikan. Tapi seberapa kita rela kita berikan apa yang kita punya. Saudara percaya saat saudara memberi kita tidak akan pernah berkekurangan. Amin. Puji Tuhan. Mari
kita angkat pujian. Haleluya, aku mau nyanyi tentang Dia dan sama-sama kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku dapat hidup tanpa-Nya. Amin. Sekarangku adalah ciptaan baru dan berhidup dalam keselamatan nyata. Untukku mengikatku puji Tuhan. Haleluya, semuanya haleluya, semuanya tentang haleluya, haleluya, semua sorak tentang Dia. Haleluya, kita dapat hidup tanpa-Nya. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan berhidup dalam keselamatan nyata. Untukku mengikatku puji Tuhan. Tak ada khusus mengikatku puji Tuhan. Tak ada khusus mengikatku puji Tuhan. Amin, haleluya. Saudara siap mendapat berkat firman Tuhan sore hari ini? Rindu untuk menerima berkat firman Tuhan? Mari saudara siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan sore ini. Sana untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita menyatakan bahwa Tuhan kekuatan dalam hidup kita. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Amin, haleluya. Kau tempat perlindungan kami, Yesus. Tempat perlindungan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat badai. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya kami tidak akan goyah Tuhan. Karena ada Engkau di dalam hidup kami, Yesus. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sekali lagi, Engkaulah kekuatanku, perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa,
Engkau Tuhan. Meskipun Tuhan kehidupan kami itu begitu berat Tuhan, tapi kami punya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan, apapun kondisi kami Tuhan, kami mau bilang Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau kami datang tempat ini Tuhan, kami pulang mendapat suatu jawaban yang pasti dari Engkau. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang ada masalah Engkau memberikan jawaban Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami selalu bersandar kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa berkat untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melayani Kau lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu itu berasal daripada Engkau saja Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ketika kita membahas tentang kakidian atau di dalam Alkitab banyak kali disebut dengan kandil, ya. Baik di dalam kitab Keluaran maupun juga di dalam kitab Imamat disebutkan ulang itu perkakas ini. Ya. Lalu di kitab Bilangan juga kembali disebutkan, walau dikhususkan atau perhatian khususnya bukan kepada bangunannya, ya, kepada bentuk dari kandilnya itu, tetapi kepada satu kelengkapan, ya, di kandil itu yang juga memainkan peranan penting bagi bagi kemah pertemuan, ya, saya sebut begitu. Karena kalau satu peranan penting ini tidak ada, maka pada dasarnya fungsi kandil hanya sebagai hiasan, saudara. Walaupun di dalam Alkitab atau tadi saya sudah sebutkan, ya, di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Imamat juga sudah disebutkan dan kita sudah pelajari bahwa membuat kandil ini bukan hal yang mudah dan murah. Ya, memang rata-rata seluruh perabot-perabot di dalam kemah pertemuan itu dibuatnya susah, ya, effortnya besar sekali untuk membuat itu, presisinya tinggi sekali. Hanya yang saya renungkan, dan mungkin ini nanti akan menjadi perenungan Bapak Ibu Saudara, di antara dari semua perabot-perabot kemah pertemuan yang serba mahal dan serba rumit, kandil ini bisa sebutkan yang cukup mahal karena dia dibuat secara utuh, saudara, dari atas sampai bawah, belakang sampai depan, itu dari emas murni dan yang ditempa, ya. Jadi artinya ada semacam cetakan berarti yang sudah dibuat terlebih dahulu, ya, untuk kandil ini. Lalu kemudian emas ini harus dicairkan begitu rupa, kemudian dituangkan di satu, ya, sebutlah cetakan itu. Karena Alkitab bilang emas-emas ini tidak boleh sambung menyambung, tetapi harus menjadi satu satu tempaan, yaitu yang utuh. Jadi artinya bahwa untuk perabot yang satu ini, khususnya kandil, orang Israel harus dulu membuat cetakannya, yang tentu ukurannya haruslah sama dengan ukuran untuk kandil itu sendiri. Jadi ini double pekerjaan, gitu.
Tapi yang saya mau tekankan, saudara, ketika kita membahas tentang tema-tema di dalam Bilangan pasal 8 ini, rasanya semua pekerjaan yang berat itu dan mahal modalnya dan ongkosnya bisa menjadi tidak berarti kalau hal ini tidak ada. Dan itu ditulis terlebih dahulu di dalam 4 ayat pertama Bilangan pasal 8 dari ayat 1 sampai 4. Kita akan baca satu data-data seperti ini. Bilangan 8 ayat 1 sampai ayat 4. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun di sebelah depan kandil, dipasangnyalah lampu-lampu seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan beginilah kandil itu dibuat dari emas tempaan. Kandil itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya, sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah kandil itu dibuatnya. Jadi ini satu pekerjaan yang cukup rumit, saudara, dengan hitungan-hitungan yang sudah kita pelajari di dalam kitab Keluaran. Bahkan untuk satu cabangnya, karena ada 7 cabang, satu cabang itu tegak lurus, tapi 3 cabang itu berbentuk seperti bulan sabit, ya. Jadi totalnya ada 7, 3 kiri, 3 kanan, dan 1 di tengah, ya. Ya, sekali waktu kita perlu lengkapi gereja juga dengan dengan ornamen-ornamen seperti itu, supaya saudara tahu, oh namanya kandil itu seperti ini, gitu. Dibuat dari 1 talenta emas murni, yang ukurannya memang tidak bisa ditetapkan dengan pasti, saudara, sampai dengan hari ini. Karena ada yang bilang cuman 34 kilo, tapi ada yang bilang 150 kilo, ya. Untuk satu bangunan yang sebenarnya hanya tingginya hanya 1,5 hasta saja. Saya tidak tahu, harus betul-betul pengrajin logam, ya, yang tahu apakah dengan ukuran-ukuran seperti itu, ditambah dengan ada 66 simbol yang harus muncul di 7 cabangnya. 66 simbol itu terdiri dari kelopak, bunga, dan kuntum dalam setiap cabangnya. Itu harus berjumlah 66 yang harus keluar, saudara, agak sedikit menonjol dia dari setiap cabang dari kaki dian itu. Jadi kalau ini cabang kaki dian misalkan, ya, maka harus ada sekitar 9, berarti 3 rangkap, ya. Antara tombol, kuntum, dan bunga harus muncul di sini, tapi tidak boleh tempelan. Semua harus tempaan. Dan apakah itu cukup dengan 34 kg emas saja? Atau memang betul harus 150 kg? Karena memang pada dasarnya ukuran talenta di dalam Alkitab, kalaupun dapat dikonversi di dalam ukuran-ukuran timbangan zaman sekarang, tentu akurasinya, presisinya tidak akan betul-betul sama. Kalau 34 kilo mungkin ringan banget, ya, dan terkesan agak kopong, jangan-jangan itu. Kalau 150 mungkin agak berat, ya, tapi sudahlah, memang Alkitab tidak memberi keterangan ini kaki dian ini ringan atau berat, nanti tidak dijelaskan lebih lanjut. Tetapi yang menarik perhatian adalah ketika sampai pada 20 hari masa persiapan orang Israel hendak berjalan, kita masih mengurusi sensus-sensus. Dalam 20 hari persiapan orang Israel memasuki
menjalani etapa kedua. Mau jalan itu 20 hari mempersiapkannya. Saudara pernah membuat perbandingan dengan kalau saudara mau pergi ke luar kota, jalan, berapa hari saudara siapkan? Gitu. Kira-kira butuh berapa banyak waktu? Kita hitung semua yang ikut berapa orang, nah, gitu. Lalu kemudian harus baju berapa banyak? Kita pergi berapa hari? Butuh koper berapa gede? Gitu ya. Butuh pakaian luar sekian setel, yang dalam sekian. Itu paling sih 3-4 hari itu kebanyakan saya rasa. Ya. Pergi sejauh manapun saudara mau pergi ke ujung dunia gitu ya. Bahkan sampai ke luar angkasa sekalipun, saya rasa tidak selama itu waktu yang dibutuhkan. Orang Israel 20 hari sebelum mereka berjalan kembali untuk menempuh etapa keduanya. Nah, di dalam masa persiapan itu Tuhan ingatkan kepada Musa untuk satu hal ini, hal yang kecil yang tidak sebanding dengan bentuk kandil yang memang lebih besar tentunya dibanding dengan lampu. Dan lampu ini harus ada 7, karena di dalam ayat yang kedua ditulis, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ke-7 lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Kenapa ada 7 lampu? Karena kandil itu ada 7 cabangnya. 1 cabang di tengah, 3 cabang di kanan, 3 cabang di kiri. Ya, jadi bentuknya mungkin saudara sudah pernah bayangkan lah bentuk kandil itu. Umumnya kalau di gereja-gereja tertentu suka dipakai untuk taruh lilin Natal gitu, dan itu biasanya hanya muncul di hari Natal. Tempat lilin ditaruh, nanti kemudian tiap-tiap perwakilan maju ke depan untuk menyalakan lilin. Tapi ini bukan lilin, ini lampu. Kalau saya memberi keterangan lebih detail, maka kita akan kembali kepada penjelasan di kitab Keluaran. Kita toh sudah membahas itu. Tapi saya ingatkan saja kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa lampu yang disebut dengan lampu ini menyala dari malam hingga pagi hari. Dan tidak boleh padam di dalam masa aktifnya. Sebab lampu ini mati dan hidupnya ditentukan oleh cairan minyak tumbuk yang ditumbuk saudara dari beberapa bunga-bunga tertentu, tanaman tertentu. Yang paling dominan adalah zaitun. Ya, ditumbuk. Lalu nanti keluar minyak. Minyak itulah yang nanti akan menjadi bahan bakar lampu ini. Tapi saya tidak pernah menemukan di dalam Alkitab satu rincian yang menerangkan tentang proses menyalanya lampu ini, bahkan durasi menyalanya. Berapa lama sebetulnya daya tahan dari lampu ini sendiri, cahaya ini sendiri? Apakah ditentukan dari banyaknya minyak, atau ditentukan dari, sebutlah sumbu ya, tapi Alkitab nggak pernah bilang sumbu. Ya, kalau kita sih mikirnya pasti yang menghubungkan bahan bakar kepada energinya kan pasti sumbu. Tapi kok perasaan di dalam Alkitab kata itu tidak muncul. Makanya saya tidak bisa membayangkan seperti apa. Tapi yang jelas lampu ini karena diwajibkan oleh Tuhan, itu dalam kitab Keluaran, harus menyala mulai ketika matahari terbenam sampai matahari terbit. Dan imam harus bergantian jaga untuk memastikan lampu ini tidak padam.
kemungkinan saudara, tampungan minyak minyak tumbuk itu sebagai bahan bakar dari lampu itu mungkin tidak banyak karena memang tempatnya kecil sekali. Tempat itu hanya kecil sekali, saudara. Ya mungkin sama seperti kalau saudara bayangkan lilin Natal gitu ya, ditaruh di satu vas bunga yang kecil saja. Itu mungkin buat saya malah masih lebih besar. Itu mungkin kalau semalaman masih cukup. Tapi melihat satu ketentuan di dalam Alkitab bahwa Allah mengharuskan imam-imam berjaga-jaga, lebih tepatnya bergantian jaga. Jangan sampai ketiduran katanya. Sebab tidak boleh padam lampu itu. Jadi artinya cara lampu ini menghabiskan energinya dengan minyak tumbuk itulah saudara yang menjadi perhatian Tuhan. Itu di keterangan kitab Keluarannya, kita tidak baca lagi. Pertanyaannya, kenapa hanya ini saja, hanya kandil ini saja yang mendapat perhatian dari ke-6 perabot kemah pertemuan yang sebetulnya pentingnya sama, urgensinya sama, ya, fungsinya sama, tingkat sakralnya itu juga sama. Tapi khusus untuk lampu kandil diingatkan kembali. Karena orang seringkali suka memperhatikan yang besar-besar. Orang memperhatikan itu selalu bentuknya yang paling gampang untuk dia mati. Oh, kaki Dian ini lumayan saudara ya. Lumayan besar lah. Mungkin kalau sebutlah saudara bayangkan mimbar ini ya paling tidak setinggi mimbar ini, selebar mimbar ini juga. Begitulah kira-kira saudara bayangkan. Oh itu indah sekali bentuknya. Dengan 66 hiasan tadi saya katakan. Yang semuanya dari emas tempaan. Zaman sekarang saja. Kalau seandainya kita buat seperti itu. Walau ini perlu ongkos mahal saudara. Taruhlah dari 34 kilo. Kita minta pengrajin emas untuk membuatkan bagi kita. Saya pikir ini gereja harus dibikin alarm. Karena orang bisa ngincer itu saudara. Emas tulen ini. Gitu. Harus punya brankas sekali. Yang saya pikirkan begini, kalau benda itu ada di gereja ini, kira-kira itu mengundang daya tarik. Paling tidak orang sekarang itu pengen foto di sebelahnya. Gitu, ceklek gitu. Jadikan status gitu. Orang sekarang kan begitu ya, orang dulu belum ada saudara, kesian orang dulu. Makanya orang dulu gak sebahagia orang sekarang. Kalau orang sekarang tuh bahagianya itu ditentukan oleh dua hal ini. Yang pertama adalah sering status, itu tandanya dia lagi bahagia gitu. Kalau tidak ada status berarti lagi sakit atau lagi sedih gitu ya. Apalagi kalau di bawah no comment misalkan gitu. Tahu-tahu PP-nya hitam gelap, ini orang ini lagi ngeblank nih berarti gitu. Gampang kalau sekarang melihat emosional orang, psikologis orang itu gampang dari profile picture-nya saja. Zaman dulu makanya orang zaman dulu kesian, susah untuk bahagia kali ya. Kenapa? Karena nggak bisa selfie. Kalau itu ada di gereja ini, saudara, di mana-mana tempat lah, sebutlah di gereja manapun ini, itu saja sudah akan mendatangkan daya tarik. Imam-imam tidak boleh lupa bahwa bukan itu yang penting. Yang penting itu adalah lampu-lampu yang bentuknya lebih kecil. Saya tidak tahu seperberapanya kaki Dian. Kalau satu lampu ini saja ditaruh di satu cabangnya, itu berarti sudah 1/7-nya.
Tapi 1/7 karena kita ngitung cabangnya. Lampu itu cuma ada di bagian atas, belum lagi kalau dihitung dengan hiasan-hiasan tadi. Yang saya katakan jumlahnya bisa mencapai 9 per cabang. Saudara. Ya, 12 per cabang. Tentu lampu ini makin kecil, nggak akan dipandang orang. Tetapi Tuhan mengingatkan Musa, jangan sampai imam-imam melalaikan yang ini. Karena fungsi kandil itu barulah bermanfaat ketika matahari terbenam. Cuman Bapak Ibu Saudara bayangkan ya, kita pernah lihat gambar kemah pertemuan. Sebutlah kemah pertemuan, saudara gambarkan ruangan ini kan tertutup. Tidak ada cahaya matahari yang masuk. Kemah pertemuan itu ditutup begitu rupa, saudara, sampai bagian atas perlu ditutup dengan 11 lapis kain. Ya, saudara pernah ingat itu? 11 lapis kain. Lalu masih lagi ditimbun dengan kain-kain yang lebih tebal lagi di atasnya. Gitu. Pokoknya cahaya matahari tidak ada yang boleh masuk. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau ada orang disembunyikan di dalam ruangan itu, ya, tanpa alat penunjuk waktu. Kalau sekarang kita sudah punya jam, masih enak, kita tahu waktunya. Tapi kalau ada orang yang ditaruh di situ tanpa penunjuk waktu, kira-kira dia tahu nggak ini pagi, siang, sore, malam, tengah malam, subuh? Tahu nggak kira-kira? Nggak tahu kan? Saudara aja misalkan, kita bawa jalan-jalan putar-putar sampai dengan mata tertutup. Lalu kita masukkan ke ruangan ini. Ini uji coba misalkan. Tapi jangan takut, enggak saya lakukan buat saudara, enggak. Cuman cerita doang. Saya simpan saudara di ruangan ini. Enggak ada jam, kita ambil semua jam. Gitu. Tidak boleh ada orang yang yang berjumpa dengan saudara. Lama-lama pun saudara akan lupa ini hari apa, ini sudah pagi kah, sudah malam kah, nggak akan tahu. Maka saya mikir, 7 lampu itu, kalaupun ditaruh di ruangan yang tertutup, dia menyala dari pagi sampai malam atau malam ke pagi, apa bedanya? Ngerti maksud saya? Tidak ada bedanya, karena ruangan itu 24 jam selalu gelap maksud saya. Paham ya? Sementara pagi mati sampai malam, ya kan dimatiin tetap gelap. Kalau dimatiin memang gelap dari pagi sampai malam, kalau gitu malam sampai pagi ngapain harus nyala juga? Kalau gelap nggak ada masalah kan? Toh pagi sampai malam juga gelap. Ngerti nggak yang saya maksud ini? Ruangan itu udah gelap, saudara. Nggak ada lampu pasti gelap. Gara-gara ada lampu dari kaki Dian, baru dia terang. Dia mau terang pagi ke malam atau malam ke pagi, ada bedanya nggak? Nggak ada bedanya. Kan ruangan itu gelap juga. Kecuali kalau saudara punya lampu-lampu di rumah, begitu. Ketika saudara lihat, oh ini sudah terang nih, matahari sudah tinggi, udah matikan lampu aja, ruangan masih bisa kelihatan kok. Itu lain cerita, karena memang ada matahari masuk. Ada bedanya antara terang dengan gelap. Ini ruangan gelap, saudara. Mau dinyalakan 24 jam pun tidak ada akan yang tahu di luar itu siang atau pagi. Mau mati 24 jam pun tetap yang di dalam nggak akan tahu ini matahari lagi di mana. Ngerti maksudnya sudah? Paham ya? Jadi yang bisa mengontrol dari malam sampai ke pagi supaya lampu itu jangan mati hanya imam. Imam yang harus tahu waktunya. Imam yang harus menghitung, ini sudah saatnya mulai nyala lampu. Ini saatnya mulai mati lampu. Dan dalam durasi itu, lampu tidak boleh padam.
Nggak boleh, saudara. Padamnya ya nanti ketika sudah pagi. Kecil ini saja. Tapi memang kadang di dalam hidup kita ngurusin yang kecil-kecil ini suka tidak terlihat atau enggan kita lihat. Di dalam Alkitab, Perjanjian Baru, terang itu menjadi perhatian utama Tuhan. Karena terang itu adalah sifat Allah. Nanti satu saat kita akan belajar, saudara, tentang hal itu. Ya. Ada 7 kesempurnaan sifat Allah. Dan Allah itu dinyatakan satu dari sifatnya. Pernah mungkin saya bahas kepada saudara tentang Allah itu setia. Sehingga di dalam Alkitab dia pun diberi nama Emet Adonai. Allah setia. Tapi ada lagi sifat, sebutlah ini sifat kedua kalau kita kumpulin. Allah itu terang. Sehingga di dalam Alkitab dinamai dia Or Adonai. Gitu. Kata or nulisnya hampir sama kayak bahasa Inggris atau itu or. Tapi bahasa Ibrani or itu artinya terang. Dan kalau disebut dengan Or Adonai, itu artinya Allah itu tidak ada padam-padamnya. Allah itu tidak ada matinya. Allah itu akan terus ada dan terus menyala. Terus terang, Philip terang terus gitu. Itu makanya dari situ kata itu diambil, jangan-jangan saudara. Supaya terus terang seperti apa. Makanya sekarang teknologi lampu bisa saudara menjamin, oh ini Pak nggak perlu dimatikan, 24 jam dia bisa nyala, nanti paling umurnya 3 tahun. Ada itu. Saya kalau ke toko lampu saya tanya, ini umur lampu berapa? Kalau nyala 24 jam sehari. Kalau nggak usah dimatiin nih Pak, paling 3 tahun habis. Ada yang 5 tahun habis gitu. Orang berani jamin seperti itu. Walaupun toh kita tetap mainin, tetap nyalain mati. Kenapa? Karena yang kita persoalan kita hitung bukan energinya, yang kita hitung adalah pulsa listriknya kan gitu. Ya, hitungannya lain lagi nih. Tetapi terang itu adalah kehidupan. Allah disebut terang adanya karena terang buat Allah itu atau terang bagi Allah itu sendiri adalah karakteristiknya, hidupnya. Makanya orang Jawa punya semboyan, saudara. Urip iku urup. Tahu artinya? Urip itu hidup. Urup itu nyala. Orang Jawa bilang gitu. Urip iku urup. Dadi nek mati ya ora urip. Nah gitu. Ngerti gak sih saudara ya? Tapi saudara amin aja, saya heran ini. Apakah saudara dapat ilham roh dari saya ngomong bahasa Jawa ini? Urip iku urup. Jadi tandanya orang urip itu urup, hidup dia, nyala. Apanya yang nyala? Satu, semangatnya nyala, visinya nyala, kerinduannya menyala. Mau orang matiin dia tetap nyala, kan dari diri sendiri. Makanya Yesus juga pernah berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang ada di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, tidak mungkin terlihat. Pertanyaannya yang Yesus sebutkan apa sih itu? Ini baca ayatnya lah ya. Nanti kalau nggak dibaca saudara nggak kenal Alkitab lagi. Ya. Sekarang udah kenalnya udah banyak, udah macam-macam soalnya. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Disebutkan di sana, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lalu 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Tahu gantang? Gantang itu kasur. Zaman dulu bukan kasurnya, apa namanya tempat kasur itu?
dipannya, ya, itu orang dulu bilangnya gantang, gitu. Melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Cahaya kalau hanya ditaruh di tempat yang rendah, maka pancarannya pun terbatas. Tapi kalau di tempat yang tinggi, makin tinggi dia, maka jangkauannya akan makin luas. Itulah mengapa dibutuhkan kaki dian. Karena kepalanya adalah terang. Dan kaki dian itu ada 7. Tapi jangan nanti saudara daftarkan, ini dian siapa aja ya, kok sampai 7 ya, gitu. Oh, bukan ada dian nanti saudara daftarin lagi, dian sastro, dian pisesa, bukan. Ya. Diannya lain ini saudara. Ini kaki dian 7. Karena di atas kaki dian itu akan ditaruh lampu. Lampu itu kepalanya. Dan itu Yesus singgung. Setelah sekian abad lamanya, paling sedikit setelah 14 abad dari cerita di dalam kitab bilangan itu, Yesus bilang, kamu itulah sebenarnya terangnya, seperti pelita yang harus ditaruh di atas kaki dian, gak boleh di bawah, supaya orang yang melihatnya tahu bahwa saudara urip. Karena lampunya urip, kan gitu. Sebab urip iku urup, ya. Jadi kalau belum pikiran saudara udah mati, saya nggak mau bikin apa-apa lah, udah biarin dia aja deh. Hati saudara mati, kalau ada dia saya nggak suka. Nanti kalau Tuhan bilang begitu, sama. Saya juga nggak suka lihat dia di sorga halaman paling belakang aja deh, gitu. Jangan kelihatan sama saya. Ya. Susah saudara yang susah. Kalau sudah pikiran ini, pikiran waras mati, hati yang waras mati padam maksud saya. Maka disitulah betul Alkitab berkata, matilah hidup kita. Karena di dalam ayat lain Yesus berkata, kalau terang itu padam, maka padamlah seluruh tubuh. Kalau kaki dian itu 7 lampunya padam, maka akan gelap kemah itu. Sebab memang tidak ada cahaya lain, saudara. Kemah itu tidak boleh dimasuki cahaya sinar matahari. Itu ketentuannya. Jadi satu-satunya cahaya dalam kemah adalah lampu kandil. Dan lampu itu punya masa kerja. Dari gelap sampai datangnya terang. Dari matahari terbenam sampai datangnya fajar. Itu masa kerjanya lampu. Saya jadi teringat ketika Yesus berkata, kamu ini aku utus seperti domba ke tengah serigala. Serigala itu gelap, saudara. Betul nggak? Bukan hanya membayangkan, bukannya simbol dari kegelapan. Bulunya serigala aja udah gelap. Kalau domba putih. Yang bikin rumahnya serigala bisa jadi kinclong kalau ada domba di situ. Kalau nggak ada, gelap. Tapi satu domba masuk ke rumah serigala, ke kumpulan yang serigala, ngefek nggak kira-kira? Kan mati konyol dia nanti. Satu serigala aja tetap ditakuti sama satu domba, apalagi ini. Yesus bilang satu domba ke tengah-tengah serigala, kita nggak tahu berapa banyak serigala. Tapi Yesus bilang apa? Yesus bilang nggak, kalau gitu domba, kamu udah saya tarik lagi deh, saya cariin kamu tempat yang terang benerang, gitu. Di mana tempat yang terang benerang? Itu di Kemayoran, ya, terang di situ. Apalagi kalau sudah mau
ultahnya DKI. Terang tuh 1 bulan, saudara. Ya, karena ada pameran gitu. Mau yang mana lagi terang? Pergi aja ke tempat yang memang sudah didesain untuk banyak lampunya. Tapi sayangnya Yesus nggak bilang begitu. Yesus tetap bilang, aku mengutus engkau seperti domba ke tengah serigala. Walaupun kita tahu ini cari mati, tapi Yesus bilang itu sebabnya engkau harus tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Jadi pendeknya, nanti kita bahas lagi ya. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular itu seperti apa, kita bahas nanti di lain waktu. Tapi yang jelas supaya saudara tahu, Yesus tidak mengganti perintah itu. Yesus tidak meminimalisir resikonya. Saudara dan saya ini gereja Tuhan ini terang, tetap harus ada di dalam satu kemah yang gelap. Kemah sekarang memang sayangnya bukan kemah abadi, kata Alkitab. Kemah sekarang ini Alkitab bilang kemah sementara yang satu saat akan rusak oleh usia. Makanya kalau saudara ngaca dan punya foto yang pernah ngaca 5 tahun lalu dengan foto sekarang beda. Gitu. Saudara lihat foto sekarang, itu saudara ngaca, cantik nggak kira-kira? Cantik nggak saudara dengan usia yang sekarang? Cantik. Tapi 5 tahun lalu lebih cantik. Gitu, maksud saya gitu. Ya. Cantik, no. Kenapa nggak cantik lagi? Ya karena sudah ada itunya, sudah ada gelombang-gelombangnya, alias keriput gitu. Oh, ada yang ngencengin pakai apa sih namanya itu, alat-alatnya saya nggak tahu lah. Ada yang saya pernah dengar katanya mau kayak maskara, eyeshadow terus segala macam, pakai licin gitu. Orang lihat, kayak awet muda. Yang saudara lihat wajahnya, coba lihat tangannya, keriput tetap. Saudara suruh buka kaos kakinya. Oh, takut dia. Kenapa? Keriput tetap. Jadi yang licin itu di depan. Kenapa? Karena orang bahagia itu harus selfie gitu. Supaya ketika foto, tetap awet muda. Tapi kalau saudara datang ke rumahnya, lihat pas dia buka sendal gitu ya, pakai baru kelihatan, awet ya keriputnya gitu. Nggak bisa dibohongi itu, saudara. Kemah sekarang ini Alkitab bilang ini kemah sementara yang akan rusak karena usia dan akan mati. Tetapi lampu hidup kita jangan lebih dulu mati sebelum kemah ini mati. Itu maksudnya. Makanya imam-imam dipastikan kamu jaga. Siapa yang jaga mulai dari matahari terbenam sampai dengan jam 10 malam. Itu 1 jam jaga namanya. Kemudian siapa yang giliran dari jam 10 sampai jam 3 atau jam 2, jam 3. Itu biasanya giliran kedua jam jaga. Baru nanti sisanya jam 3 sampai fajar kemudian menyingsing. Itu biasanya masuk di dalam jaga ketiga. Disebut itu, saudara, diatur begitu rupa. Nggak boleh mati di dalam durasi waktu hidup ini. Begitulah kita, saudara. Kita ini kan lampu-lampu. Yesus bilang kamu adalah terang dunia. Dan karena terang inilah, saudara, kita dituntut untuk menyala di dalam kemah sementara yang gelap. Jadi artinya kalau saudara menerima firman Tuhan ini, saudara harus tahu bahwa sesusah apapun lingkungan saudara, sesusah apapun support system yang saudara punya, saudara tetap harus urip dan urup. Udah gak ada pilihan lain. Kalau saudara bilang, aduh Tuhan hidup saya susah sekali,
Untuk bertahan dalam iman susah sekali. Ingat perkataan Yesus, murid-murid diutus seperti domba ke tengah serigala. Saudara belum tentu berhadapan dengan serigala. Ya. Kita mungkin berhadapan dengan bukan serigala, tapi seri yang galak, mungkin gitu. Ya. Ya. Nggak ada. Seri yang galak tuh lebih galak dari serigala, lebih buas dia, saudara. Kalau serigala itu paling yang melolongnya hanya malam hari. Tapi kalau seri yang galak, dia dari pagi sampai malam melolong terus. Ya. Ngoceh orang, diocehin, nggak berhenti, saudara. Bahkan sampai 3 kali Natal tetap ngoceh aja, melolong. Makanya kalau saudara ingin urip, dan uripmu itu memang betul-betul urup, orang harus bisa merasakan, paling tidak melihat nyalamu. Lalu yang kedua, merasakan ada energi. Pernah mendekatkan tangan ke lampu, mendekatkan tangan ke api, deketin, jangan nempel panas dong. Deketin, terasa apa? Hangat. Hidup saudara harus bisa bikin hangat orang lain. Tapi kalau di hatimu sendiri sudah dingin, maka membekulah hidup saudara, membekulah lingkungan saudara. Nggak penting orang lain mau diem, orang lain mau cuek, udah saya nggak diperhatiin, dibiarin aja jalan sendiri. Iya, yang lain jalan, dia tetap jalan di tempat lama-lama. Makin sering jalan di tempat, saudara, ini orang yang terapi saya bilang lama-lama bapak stroke katanya. Nah itu dia, dengarlah itu, yang suka jalan di tempat stroke lama-lama. Tapi jalan jauh, berlari kalau perlu, semangatin hati. Saya bisa apa ya? Saya bisanya apa ya? Kira-kira gereja perlu apa ya? Kira-kira pelayanan perlu apa ya? Itu tandanya saudara urip. Setuju? Ya. Yang nggak setuju boleh angkat tangan, protes. Saya protes pak, gitu boleh. Gitu. Jadi saya doain saudara loh, supaya minggu depan saudara nggak protes. Itu tandanya orang urip. Gitu. Tapi kalau dikit-dikit bilang, udah biar dia aja. Ya biar dia aja, apa-apa dia aja kan. Itu tandanya orang pelan-pelan sudah mau mati, walaupun dia masih hidup. Nah ingat, kemah kita ini saja sudah kemah sementara yang rusak, yang akan terus rusak oleh waktu, oleh usia, yang lama-lama akan mati. Tapi kalau semangatmu mati duluan, rohanimu mati duluan, sementara tubuh ini aja sudah menua, lalu semangatnya mati duluan, kira-kira saudara jadi apa? Itu kalau film-film ada, pernah satu film judulnya Zombie, ya kayak gitu itu. Ya, pernah tahu zombie? Walking Dead gitu. Karena memang tubuhnya udah rusak, tapi nggak ada pikirannya lagi. Tubuhnya udah rusak, sudah menua, sudah meretelin orang Jawa bilang. Tapi nggak ada nyawanya. Ini makanya yang tua-tua, nah, itu semangat, jangan merasa sudah tua. Mungkin masih umum ya. Ya saya sudah tua, nggak bisa dipungkiri. Oke, masih nggak apa-apa. Tapi yang lebih bahaya, ada ABG yang udah merasa tua, sok tua banget ini ya, gitu. Sementara ada orang-orang tua yang pengen disebut ABG, semir rambut. Nggak apa-apa sih ya. Ada yang ngusulin saya harus semir rambut. Saya lagi bergumul, saudara, penting nggak ya semir rambut? Nanti kalau ada yang jatuh cinta sama saya kan repot ya saudara. Sementara ini bukan waktunya lagi. Tapi sudahlah, nggak apa-apa ya. Kalau orang tua punya semangat, anak muda itu bagus. Tapi kalau anak muda punya semangat orang tua, kita doakanlah anak-anak muda kayak begini nih. Lama-lama dia mati sebelum mati sungguhan. Kamu ini terang dunia, kita bilang. Nah saudara mau tahu berapa lama masa hidup, masa kerja lampu ini? Kembali ke kitab Bilangan ya.
Ada 3 kelompok cerita dalam kitab Bilangan kan. Saya lewati kelompok cerita yang kedua, yaitu tentang penahbisan orang Lewi. Karena kita pernah membahas ini. Tapi saya tertarik dengan kelompok cerita ketiga, yaitu judulnya awal dan akhir masa kerja orang Lewi. Saya tambahkan datanya dengan ayat-ayat ini. Coba kita perhatikan dari ayat 23. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas. 20 ya. Jadi mulai umur 20. Supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Nah, kemarin yang sudah kita lihat itu Gerson sudah diberi tugas apa, itu kan, yang berhubungan dengan pengait-pengait, berhubungan dengan pasak-pasak. Merari ditugaskan yang berhubungan dengan kain-kain, sementara Kehat ditugasi yang berhubungan dengan perkakas-perkakas kudus gitu. Tapi itu semua diambil mulai umur 20. Lalu ayat 25, tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Lewi itu sebenarnya tidak pernah ada kata pensiun. Tapi yang masuk di dalam usia wajib, sebutlah ini adalah usia produktif. Usia kerja itu 20 sampai 50. Setelah 50 tahun, ia dibebaskan dari kewajibannya. Tapi kalau ia sendiri mau bantu, dilarang nggak? Nggak dilarang. Untungnya gereja kita pakai saudara formula ini. Tidak pernah ada gembala yang pensiun. Kalau seandainya ayat ini jadi ayat pensiun, tepat 31 Agustus kemarin saya harusnya pensiun. Dan saudara bayar sama saya. Ayo, bayar uang pensiun. Enak aja, pensiun gak dikasih duit, saudara. Cuman nggak pensiun, dan saya nggak mau pensiun. Kalaupun secara umur wajib tugas saya masuk di dalam masa pensiun, tapi masih ada ketentuan berikut di ayat yang ke-26. Ia boleh membantu saudara-saudaranya. Makanya saya bilang, Tuhan terima kasih. Kalau gereja kita khususnya GPDI di dalam anggaran dasar tidak pernah menuliskan ada pensiun saudara menjadi pendeta, menjadi gembala. Gereja lain ada. Makanya karena ada pensiun, ada cuti. 1 tahun dapat cuti. Enak bener saudaranya. Satu kali sampai saya mau ketemu dengan seorang pendeta. Ketika saya sedang mau menulis tesis saya butuh data-data dari seorang pendeta. Saya hubungi pendetanya gitu. Yang mengangkat rupanya adalah sekretaris gereja. Oh ya, saya ingin ketemu dengan pendeta ini. Wah, maaf Bapak, ini gembala kami ini sedang masuk masa cuti. Wih, saya dalam hati enak nih. Ya, coba di GBDI begitu, di Lusufan gitu. Saudara nggak kasih saya cuti sih. Ya, kalau saya cuti, saya pasti akan manfaatkan cuti saya. Saudara, saya pergi jauh-jauh, tidak terima telepon, tidak terima gangguan apapun. Gitu. Kenapa? Cuti. Enak ya. Saudara aja paling yang dongkol dalam hati. Tapi untungnya gereja kita ini, puji Tuhannya saudara, mengadaptasi ayat ini dengan baik, sehingga tidak pernah kita mengenal adanya imam cuti, pelayan-pelayan lain, orang-orang Lewi cuti, Gerson, Merari, Kehat, gak pernah ada kata cuti, karena ini berlaku untuk semua orang Lewi. Wajib tugas betul 20 sampai 50, betul. Tapi setelah 50 kepadanya kemudian akan diserahkan
pilihan. Mau istirahat boleh, mau bantu boleh, tapi udah nggak wajib. Bapak Ibu Saudara, justru disinilah sekarang mahalnya pelita itu menyala bagi dunia. Ketika masuk di usia yang semakin tua, kita justru semakin kontributif, semakin banyak yang bisa kita beri, supaya ada kata kecintaan, nggak terpaksa hanya karena masuk wajib tugas. Ya ampun deh, gitu misalkan kita mungkin nyesel, ya sudahlah, masuk sudah ini kategori usia kena kena kewajiban, mau nggak mau saya harus melakukan, mau nggak mau saya harus ambil bagian, mau nggak mau saya harus kontribusi. Jadi nyesel seolah-olah. Lalu kita ngitung, tiap minggu kita ngitung, ini masa pensiun kita kurang sekian minggu, masa pensiun kita kurang sekian minggu, baru nyanyi menghitung hari gitu ya. Kayak capek banget hidup ini menghitung hari pensiun. Justru adalah kesukacita seperti Paulus bilang, aku itu malah makin bersukacita ketika aku tahu bahwa pekerjaanku tidak ada yang mengupahi, dan karena itu aku tidak perlu menyelesaikan pekerjaanku kecuali mau mati. Maka dia bilang, aku telah selesai, aku telah mengakhiri pertandingan. Itu karena dia mau dirajam, karena dia mau mati itu, maka dia tulis ayat itu. Tapi ketika dia masih sakit pun, ketika dia berkata 3 kali aku berseru kepada Tuhan, ketika ada duri dalam daging menusuk dia, menyebabkan dia sakit berat, dia nggak pernah loh ucapkan kalimat itu, aku telah mengakhiri pertandingan. Nggak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, justru ketika usia kita bertambah dan secara matematis orang berpikir harusnya saya sudah mulai menikmati masa istirahat supaya uripmu urup. Nah, gitu. Justru ayat ini saudara harus dapat genapkan di dalam hidup saudara. Makin tua makin rindu melayani. Makin tua makin tambah umur, makin bersemangat untuk berkontribusi. Ada haleluya enggak? Rasanya masih mikir, aduh hari Minggu ini hari paling buruk saya dengar khotbah ini. Amin. Udah salah saya datang ini, khotbahnya paling gak enak ini dari semua seri khotbah. Kenal kita bilang 50 tahun dia gak diwajibkan, tapi mau bantu boleh. Ada satu anak Tuhan, saya sampai hari ini saya terkesan sekali. Ketika saya masih pengerja di Ketapang, saudara, masih single lah malah itu, saya belum nikah. Ada satu majelis gereja. Sekarang masih hidup saya rasa, ya, tapi sudah tua sekali. Lalu ketika ibadah mau mulai, saya waktu itu marah dengan dia. Jujur saja, saya sempat marah dengan dia. Dia panggil saya, Han, sini. Lalu kemudian dia bawa saya ke tangga tengah itu kalau di Ketapang, saudara, yang sekarang ada pintu kaca itu ya, tangga menuju ke gereja. Lalu kemudian dia duduk di tangga itu, duduk benar. Saya masih berdiri, belagak kayak saya gembalanya, kayak saya bosnya aja. Emang mungkin pengerja gitu kali ya, saudara. Kalau masih pengerja itu belagak kayak jadi gembala. Tapi begitu jadi gembala, pengennya jadi pengerja, ya, kali gitu. Itu yang di sana, nggak tahu di sini, gitu. Dia duduk, terus dia keluarin sapu tangan. Lalu dengan sapu tangan itu dia lap itu. Saya bilang, nih Han, masih ada debunya. Saya dongkol, saudara. Majelisnya saya dongkol sekali. Lu bukan gembala gue, perintah lagi, gitu kan. Gengsi kan itu. Karena setahu dulu, aturan dulu itu saudara, pengerja itu hanya boleh dengar perintah gembala, tidak boleh dengar perintah jemaat. Jadi jemaat mau ngomong apa-apa, mesti lapor gembala.
Jadi gembala yang ACC, oke silahkan. Nah karena itulah terbentuk akhirnya satu arogansi. Ini siapa sih? Gitu. Cuman majelis doang itu. Nah, satu kali terdengarlah rupanya sama gembala. Saya kan nggak mungkin lapor kan saudara, kan konyol kalau saya lapor. Ya. Nggak tahu kenapa denger aja gitu. Gembala panggil, kamu disuruh? Iya tante, saya bilang. Terus kamu lakukan? Enggak, biar aja, kan dia sudah bersihin itu pakai sapu tangannya gitu. Ya. Tapi gembala saya ini baik saudara ya, gak baik sekali gembala. Dia cuman senyum. Kalau sapu tangan itu punya kamu mau gitu. Baru saya diem. Kalau sapu tangan itu punyamu kamu mau? Ya enggak lah tante, kan mendingan tisu. Ya sudah, hargai aja pekerjaan orang. Kan kamu harus tahu apa yang kamu kerjakan. Minggu-minggu berikutnya lagi, baru nanti ada yang kasih tahu sama saya. You tahu nggak orang yang kamu dongkolin itu siapa? Itu yang sumbang paling banyak di gereja. Masya Allah, saya bilang gitu. Sejak itu saya nggak mau lagi marah-marahin orang, saudara. Untung lo gembala saya nggak marahin saya. Untung gembala saya baik hati. Kamu tahu yang kamu dongkolin itu siapa itu? Itu adalah sponsor terbesar di gereja ini. Untung gembala saya nggak bilang gitu. Nanti baru saya dapat tahu dari orang lain lagi setelah minggu-minggu yang lain lagi. Tapi dari situ saya terpukul sudah. Baru saya pikirin itu. Kok ada ya bos lo ini rela dia keluarin sapu tangan, dia lapin itu. Setelah itu dia nggak buang, dia nggak suruh saya juga bersihin, dia masukin ke kantongnya lagi. Saya pikir aduh Tuhan, dari sekian makin lama baru makin saya ngerti. Orang itu kalau sudah mulai diberkati, makin tua umurnya, harusnya makin tambah kecintaannya untuk melakukan bagi Tuhan. Baru saya belajar dari situ, oh iya, bertobat saya gara-gara itu sudah. Tapi kalau belum apa-apa memang kita jadi kayak ngebos gitu. Kayak udah kita aja bosnya. Dia duduk, saya berdiri. Oh kenapa om? Kenapa? Gitu. Ada apa gitu? Kayak udah kita aja yang bisa nyelesain. Begitu dia lap itu dengan sapu tangannya, saya marah. Tapi ketika saya renungkan, hancur juga hati saya. Tapi itu perlu berapa bulan loh saudara, saya renungkan itu. Hancur juga hati saya. Kok ada ya bos yang mau kayak gini, saya bilang. Sementara saya ini siapa? Bos enggak, bis pun enggak punya. Udah ngerasa kayak lebih hebat. 50 tahun batas kerja imam. Tapi Tuhan bilang mereka tidak dipensiunkan. Kalau mereka mau bantu silahkan. Hidup kita ini saudara tidak mempunyai masa pensiun kerja untuk Tuhan. Tidak punya masa pensiun mengiring Tuhan seumur hidup. Saudara mungkin dipensiunkan dari pekerjaanmu. Ya sudahlah, memang sudah tua. Tapi jangan saudara bilang Tuhan, karena saya pensiun juga sudah dari kerjaan, maka berarti saya pensiun dari gereja. Saya ingin sekarang semua saya harus dilayani. Nggak bisa. Justru Tuhan ingin lihat ini orang yang sudah ngebos ini turun mau nggak? Ini orang yang sudah biasa di atas, makin tua makin gengsi kan dia. Makin tua kan dia butuh lebih banyak penghormatan saudara. Bayangin makin tua dia akan dapat penghormatan dari yang usia 20 tahun, dapat penghormatan dari usia 30 tahun. Oh tabungannya makin banyak dia. 60 tahun makin banyak lagi dia akan dapatkan kantong dari penghargaan dan pujian orang. Cuman makin turun mau nggak dia? Dan itu yang kemudian harus mengasah saudara kehidupan kita. Kalau kita ingin hidup tenang, bahagia, dan dipakai Tuhan. Orang-orang Lewi itu siapa? Bukan cuma imam-imam lagi toh. Orang-orang Lewi adalah semua orang yang sudah dijadikan anak sulung. Ingat itu. Jumlahnya awalnya 22.700, 22.000 saja. Kalau Tuhan bilang anak-anak Lewi ini harus menggantikan semua anak-anak sulung Israel, karena orang Lewi sekarang statusnya sudah sama dengan anak sulung. Mau dia lahir nomor 2, 3, 4, statusnya semua sudah sulung. Gak ada yang gak sulung.
Karena itulah saya pernah bertempur dengan batin saya. Saya anak orang Lewi. Oke lah, saya lahir pertama masih sebut sulung. Tapi adik saya, dia nggak bisa lagi menyebut dirinya bukan sulung. Orang tua kita sudah ngajar dari dulu memang. Semua anak pendeta itu lahir 1, 2, 3 semua sulung. Oh iya? Dari mana ayatnya? Ini baca. Benar juga. Makanya yang sudah terlahir sebagai orang Lewi, ya sudah, cuman 2 ucapan, alhamdulillah atau astagfirullah, cuman itu aja. Siapa suruh lahir dari perut orang Lewi, saudara, dari anak pendeta? Nggak enak banget ya. Saya dulu pernah mendambakan, jangan lahir dari perutnya pendeta, jangan. Saya tuh pengen tuh lahir tuh dari perutnya ibu presiden loh, saudara. Nggak jadi, malah tetap lahirnya dari perut ibu seorang hamba Tuhan. Ya, saya kan nggak bisa mengembalikan diri saya ke perut ibu. Saya pilih ibu yang lain. Siapapun itu harus jadi sulung. Tahu saudara bilang, wah kalau gitu beruntung. Saya bukan lahir sebagai anak pendeta. Betul. Tetapi 1 Petrus 2 berkata, engkau adalah imamat yang rajani. Nah, berarti saudara juga sebenarnya walau bukan anak pendeta, saudara ikut Tuhan itu, saudara sudah menjadi anak sulung bagi Tuhan. Cuman 2 kata lagi, alhamdulillah atau astagfirullah. Ayo, mau pilih yang mana? Tuh kan gak ada yang bilang amin. Ya, salah dengar lagi khotbah. Ini minggu yang buruk ini saya dengar khotbah. Anak sulung lah kita, saudara. Dan sebagai anak sulung itu kita dibebankan banyak atau sedikit, selalu Tuhan kasih beban kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tapi setelah itu makin tua, yang jadi apa? Yang saudara dapat apa? Makin ingin diperhatikan, makin ingin istirahat. Kenapa? Sudah mendekati masa pensiun. Makin ingin dilayani. Kenapa? Senior. Siapa yang senior? Tanya orang Spanyol. Satu yang disebut dengan senior itu cuma satu, Yesus. Yesus itu adalah senior. Siapa coba? Makanya saya juga gak pernah menggunakan kata itu, sudah. Makin tua, saya harusnya makin dilayani dong. Kan ada anak buah. Gak boleh. Justru kita berkata, begitu masuk 50 tahun, kalau dia mau bantu, silakan. Dia gak mau bantu, gak usah dipaksa. Tapi kalau saudara ingin hidupmu menyala, uripmu urup, maka walaupun sudah tua, mikir, saya masih bisa apa ya? Untuk Tuhan saya masih bisa apa ya? Untuk Tuhan tangan saya masih bisa bikin apa ya? Walaupun memang saya nggak diharuskan lagi, tapi hiduplah dengan kerinduan, hiduplah dengan kecintaan. Karena Allah sendiri disebut sebagai Or Adonai, Allah yang hidup. Dari kekal sampai kekal, Allah itu nggak ada matinya. Itu maksudnya. Dari dulu sampai yang akan datang, Allah itu nggak ada matinya. Jemaat Lusufan, ada matinya nggak kira-kira? Kalaupun saudara mati, kita kubur, tenang aja. Pakai ibadah penghiburan, penutupan peti, ya, pelepasan jenazah, kita semua akan layani itu, saudara. Tapi biarkan itu sesuai dengan waktunya, gitu loh. Maka sebelum saudara betul-betul saya layani sampai ke pelepasan, uriplah dengan urup, gitu. Jangan dulu kemudian, ya saya sudah tua nggak bisa apa-apa ini. Udah yang muda-muda aja, gitu. Ya, mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Mudah-mudahan. Namanya juga mudah-mudahan, saudara. Dengan gini kita terbangun. Apalagi yang kita cari di hidup ini, gitu. Cari kerajaan Allah semua ditambahkan, gitu. Cari tambahannya pun kita nggak akan pernah habis-habis. Jadi karena itulah saudara, berikanlah hidup kita sebebas mungkin. Bukan karena orang lain saya mau berkontribusi,
bukan karena orang lain saya mau berperan, bukan karena saya ingin dihormati, saya ingin ambil bagian, tapi karena saya cinta Tuhan saja. Orang lain mau diem, biarin. Orang lain cuman mau sinis sama saya, biarkan. Mereka sendiri nanti akan menerima akibatnya. Karena semakin tua seseorang, 50 tahun, justru yang Tuhan nilai adalah apakah dia rela nggak membantu orang. Nggak wajib lagi, tapi rela membantu orang. Haleluya. Perlu kita daftar yang sudah 50 tahun siapa di sini, supaya saya tahu siapa yang memang harus saya lihat dia rela atau tidak, gitu ya. Yang sudah pensiun tapi masih rela, gitu, supaya dapat kado Natal. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyi satu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Jangan marah ya, saya khotbah begini saudara ya. Jangan marah. Kalau saudara marah, nanti saudara dimarahin Tuhan. Pujian syukurku kemah kita ini adalah kemah sementara yang terus akan menjadi rusak seiring usia. Kita mau benahi semacam seperti apapun, tetap akan menjadi rusak dan terus akan menua dan rusak. Tapi yang Tuhan nilai bukanlah kemah sementara kita. Yang Tuhan lihat adalah terang di dalam kemah sementara ini tetap menyala, atau sudah mulai pudar dia, atau hampir padam dia. Jangan terpengaruh, saudara. Kemah ini, tubuh ini boleh hampir rusak, boleh terus rusak karena tua, tapi biarlah nyala api Tuhan stabil dalam hidup kita. Memikirkan sesuatu, merindukan sesuatu, ingin menambahkan sesuatu pada pekerjaan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berikan lebih dari yang kita pikirkan. Orang tidak bisa membeli kebahagiaan dengan hartanya. Allah bisa berikan. Orang tidak bisa melengkapi ketenangan di rumahnya. Allah bisa berikan. Justru ketika banyak waktu, sekalipun mungkin secara usia kemah ini sudah mulai rusak, tapi banyak waktu kita beri untuk Tuhan, disitulah Tuhan akan tambahkan kepada kita apa yang tidak ada pada orang-orang muda. Berikan kepada Tuhan hidup saudara, nyalakan hidup saudara untuk Tuhan. Biarkan
Biarkan jemaat Nusuwan itu terus menyala, sehingga orang bersaksi terus terang. Jemaat Nusuwan itu terang terus sampai Tuhan datang. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku keras sekali firman Tuhan ini datang bagi kami, karena tajam juga firman ini bagi telinga hamba-Mu. Ya lama tidak mudah memang Tuhan, tidak mudah untuk melakukan firman Tuhan seperti ini. Bukan hal yang mudah kami akui, tapi karena Engkau menginginkannya, Engkau memfirmankannya. Apakah tersedia bagi kami untuk melawan Engkau? Kami tidak mungkin dapat melawan firman-Mu, kecuali kami hanya minta hikmat Tuhan supaya kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Untuk telinga-telinga yang rela untuk mendengar. Setajam apa firman Tuhan ini membersihkan ego kami, membersihkan hati kami. Kami hanya ingin layak, kami hanya ingin bahagia, kami hanya ingin hidup tenang. Kami tidak bisa dapatkan itu dengan harta kami. Kami dapatkan itu ketika kami beri hidup kami kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberi semua manfaat di dalam hidup ini. Kami tidak bisa dapatkan itu bahkan dari asuransi manapun tentang kebahagiaan dan ketenangan. Tapi kalau kami beri hidup untuk Engkau, Engkau berikan itu dengan cara-Mu yang maha kuasa.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu. Berkati umat-Mu dan bicara lebih panjang, lebih banyak dari khotbah hamba-Mu, supaya jangan ada hati yang mungkin tersinggung, pikiran-pikiran yang berbantah-bantah. Karena bagaimanapun juga ini adalah firman Tuhan yang harus diterima dan tidak bisa dilawan. Kami berdoa supaya kami rela menerimanya. Bagaimanapun juga kami akan terima manfaatnya dari Tuhan. Berkati umat-Mu di dalam keseharian mereka. Berkati umat-Mu dalam pekerjaan mereka. Berkati umat-Mu bahkan ketika mereka beristirahat tidur. Berkati, karena begitulah firman Tuhan berkata, ketika kami ada dalam keadaan istirahat, maka disitulah Tuhan akan memberkati kami, memberkati rumah kami. Berkati Tuhan mereka yang sudah berjerih lelah untuk setiap kali acara-acara ibadah, untuk setiap kegiatan-kegiatan ibadah, wadah-wadah Tuhan yang tahu pengorbanan mereka. Berkati ya Tuhan, berkati bahkan sesuai firman-Mu sampai keturunan ketiga dan keempat pun Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sehat-sehatkanlah umat-Mu. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang susah Tuhan hiburkan, ada yang tidak tenang Tuhan berikan ketenangan. Lewat firman Tuhan ini Tuhan bongkar hati kami semua. Sakit mungkin awalnya kami terima, tapi kami percaya Tuhan yang akan memungkinkan kami dapat berbuat banyak untuk Engkau. Karena usia bukan hambatan, usia bukan hambatan, hanya kemalasanlah hambatan yang sesungguhnya. Tuhan tolong kami semua. Berkat-Mu turun atas umat-Mu dari hari ini untuk seterusnya ya Tuhan. Berkati anak-anak kami, lindungi mereka. Keluar masuk rumah Tuhan, jagai kami semua. Jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Kami akan pulang dari tempat ini juga Tuhan, pelihara kami. Tuhan singkirkan dari segala bahaya, celaka, perbuatan jahat orang. Kami tiba di rumah dengan keselamatan dari Tuhan. Dan kami akan berkumpul kembali pada waktu-waktu ibadah sebagaimana sudah ditentukan. Berkati korban-korban umat-Mu, berkati pelayan-pelayan Tuhan, berkati mereka yang terus memikirkan apa yang baik untuk pengembangan pekerjaan Tuhan. Berkat-Mu ada untuk mereka. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan buah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita berkata amin.
Selamat hari Minggu. Sambil saudara lihat pengumuman.